di dokumen dukung tambahan. Di mana menunya? Di sini. Di mode pembayaran, catat atau upload dokumen dukung. Ditunggu saja. Nah, di sini akan muncul. Tadi nomor SPM kita berapa? 99. Ya, nilainya 1896. Silakan teman-teman pilih jenis dokumennya. Ya, ada banyak di sini. Misal kalau ada pajak. Oh, di sini ada pajak nih. Surat setoran pajak. Di sini, nah ini, SSP. Nanti tinggal dipilih lalu diunggah. Nah, di sini karena tadi kita harus mengunggah DPP tadi, ya, harus mengunggah dokumen dukung tadi, maka kita akan mengunggahnya di menu tadi, ya, upload dokumen dukung. Nah, di sini yang akan diunggah itu DPP dan lain-lainnya, SPKL, SPTPL, dan daftar absen. Ya, dikombin saja jadi satu, ya. Lalu penamaannya terserah. Nah, di sini saya kasih nama dokumen dukung lembar PPNPN, ya. Nah, lalu kita tinggal pilih dokumennya di Sakti tadi. Kita kembali ke Sakti, kita pilih dokumen PDF lainnya. Lalu kita cari filenya, ya. Lalu kita upload, unggah, ya. Pilih di sini. Nanti dia akan muncul TTE dokumen eksternal. Siapa sih yang TTE? Di sini akan muncul beberapa. Nah, di sini ada bendahara, di sini ada fungsional. Nah, harusnya di sini nanti ada PPK sama PPSPM apabila sudah didaftarkan. Nah, kalau belum silakan hubungi KPPN masing-masing, ya. Oke, di sini harusnya penandatangannya lebih cocok ke PPK. Tapi karena tadi dokumennya yang ditandatangani harusnya oleh bendahara dan PPK, jadi di sini saya pilih bendahara saja. Nanti ke modul bendahara, tanda tangan gitu ya. Nah, di sini kita coba ke modul PPK dulu nih. Sebelum ke modul PPK, ya, teman-teman harus menginput dokumen TKDN atau P3 PD3N di modul komitmen, ya, masih di user bendahara, di modul komitmen, di modul RUH, lalu informasi P3DN, ya, TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri. Ya, karena apa? Karena tadi kita pakai akun 521111, yaitu belanja keperluan perkantoran. 52 belanja barang lah kasarnya. Jadi kita harus menginput tingkat kandungan dalam negeri. Nah, di sini tinggal pilih jenis dokumennya, dipilih aja teman-teman, pilih cari satu-satu ya, ya. Pasti ada di situ. Oke, di sini kita cari, di sini nggak ada. Canon BAST. Nah, di sini ya. Nah, di sini paling atas ingat 099 ya, nilainya juga sama 1896. Nah, di sini kita tinggal pilih belum direkam ya. Lalu belum direkam kita pilih saja semua ya, pilih semua input atau ubah. Nah, di sini kita isi PDN atau produk dalam negeri. Nah, nanti dia otomatis terisi TKDN-nya 100%. Keterangannya nggak usah diosongin aja orang PDN kok. Tinggal simpan. Nah, persimpan berhasil, oke. Nah, kita lanjut ke PPK-nya ya, ke user PPK. Nah, di sini kita lanjut ke user PPK. Nah, di sini kita pilih validator Satker karena validator itu role-nya PPK. Ya, dipilih saja, klik ya. Ke menu pembayaran, ke validasi SPP. Nah, di sini dipilih ya 099, proses persetujuan. Ya, tanggalnya dipilih, tempatnya dipilih, otomatis tanggal hari ini. Proses persetujuan, tandai setuju dan lanjut. Lalu di sini klik proses saja, klik iya, checklist ini, saya yang bertanda tangan ini, bla 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 bla. Lalu kita masukkan password passphrase ya, passphrase dari BSSN atau BSRE-nya. TTE dokumen eksternal ada yang belum ditandatangani. Jadi tadi kita upload satu dokumen dan belum ditandatangani. Kita tadi pilih siapa? Bendahara. Oke, kalau gitu kita ke usernya bendahara terlebih dahulu untuk menandatangani dokumen pendukung yang lainnya tadi. Di sini saya sudah login menggunakan user bendahara. Cari saja namanya dukung ya di sini ya, dokumen. Nah, di sini ada dokumen pendukung SPM. Nah, tinggal dipilih ya, karena ingat ya, karena kita tadi memilih penandatangan eksternalnya adalah bendahara, maka akan muncul di user bendahara. Tetapi apabila kita milih di PPK, maka akan muncul di user PPK. Nah, di sini kita pilih saja, tadi nomor SPP-nya adalah 099. Kita pilih seperti ini, klik verifikasi DS. Di sini masuk ke daftar dokumen, proses TTE. Klik lagi saya bertanda tangan, masukkan DS-nya. Nah, ketika selesai masukkan DS-nya, nanti proses, nanti dia akan otomatis statusnya berubah menjadi ditandatangani. Kalau kita lihat tadi di usernya operator ini, ketika dia sudah ditandatangani, nanti dia statusnya adalah sign. Nah, untuk bukti dukung yang lainnya, seperti SPT dan SPM, sudah tidak perlu teman-teman upload manual ya, seperti ini, tidak perlu, karena dia otomatis terkoneksi ke sistem. Tetapi selain SPP dan SPM, silahkan teman-teman upload dokumen pendukung di menu pembayaran, catat atau upload dokumen pendukung. Ya, lalu jangan lupa dipilih pendatangannya siapa, lalu klik tambah.
Nah, nanti ke user yang bersangkutan, nanti proses tanda tangan. Cari saja di menu penanda tangan atau dokumen dukung SPM. Ya, kalau tidak ketemu, itu di sini. Di komitmen proses TTE dokumen dukung SPM. Dipilih saja ya nomornya, lalu preview kayak tadi, lalu proses. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika nanti semua prosesnya sudah tanda tangani, nanti tinggal divalidasi dan OTP PPK. Ya, lalu setelahnya kita cetak SPM dan setelahnya validasi dan OTP PPSPM. Lalu pilih SPP-nya, pilih di sini di checklist, lalu diproses pengajuan persetujuan, lalu kita tandain dan lanjut ya satu persatu untuk masing-masing SPP dan SPM, klik proses, klik saja ya, Anda yakin ya gitu. Terus checklist saya yang bertanda tangan di bawah ini bla 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 bla. Lalu masukkan passphrase-nya, kita klik proses. Sekarang proses setuju dokumen resum tagihan berhasil. Ingat, kalau gagal ada dua kemungkinan. Pertama, belum diinput TKDN atau informasi P3DN ya. Atau kedua, ada dokumen dukung yang belum ditandatangani gitu ya. Silahkan cek lagi kedua hal ini. Nanti statusnya berubah jadi setuju SPP dari cetak ke SPP. Nah, lalu setelah itu teman-teman silakan ke ADK, lalu ADK SPP OTP gitu ya. Lalu klik pilih, proses ya ditunggu saja, lalu request OTP via SMS. Nanti PPK akan mendapatkan SMS OTP. Nah, sekarang ini terkait security awareness, mohon dengan sangat bagi teman-teman Salker untuk nomor telepon yang digunakan untuk OTP, mohon untuk tidak digunakan oleh pejabat lain yang tidak berwenang. Seperti nomor HP-nya ditaruh di kantor. Atau yang lebih parah, pakai nomor HP kantor. Ya, itu nggak boleh ya teman-teman, karena ingat, semua kerugian yang disebabkan oleh user, ya user sakti, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabnya dia. Ya, jadi pastikan user dan nomor HP-nya adalah digunakan oleh pejabat yang berwenang. Gitu ya. Oke, di sini kita lanjut. Nah, ini kita masukkan nomor OTP-nya. OTP-nya ini minta ke pejabat terkait. Nanti kan statusnya berubah jadi setujui. Nah, di sini tinggal kayak biasa ya. Cetak SPM. Setelah dicetak SPM, nanti kan ini nggak ada kosong ya karena belum di OTP. Nanti akan muncul dia ya. Kalau sudah di OTP ya, OTP oleh PPK. Tinggal dipilih, nanti unduh ya. Pejabatnya otomatis, tanggal dan tepatnya juga otomatis tinggal diunduh. Lalu setelah diunduh nanti bilang ke PPSPM ya minta tolong validasi dan OTP seperti biasa. Prosesnya kayak mirip seperti di PPK tadi, validasi SPM dan ADK OTP ya di menu ini. Oke, setelah selesai jangan lupa nanti, nah setelah selesai melakukan OTP oleh PPSPM maka pastikan dokumen tersebut masuk ke KPPN ya dan tolong update secara berkala. Karena berdasarkan pantauan dan evaluasi kami, seringnya Satker itu ketika sudah ngupload, ya udah ditinggalin ya seminggu, 2 minggu, terus ketika kok nggak masuk-masuk, oh ternyata ada tolakan. Ya, jadi tolong masing-masing Satker untuk aware, mungkin dibuka setiap ya jam-jam tertentu saja, pagi, siang atau sore untuk memastikan ada tolakan atau tidak. Kalau lebih sering, lebih bagus. Dipantengin terus itu lebih bagus. Jadi ketika ada tolakan, langsung tahu. Ketika ada tolakan, bisa langsung telepon ke KPPN. Ini tolakannya gimana maksudnya? Gitu ya. Oke, kalau begitu, eh, saya cukupi video Skypedia episode ketiga kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Ya, sampai berjumpa di Skypedia episode selanjutnya. Saya Bayu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.